Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di channel Fakta Misteri 99. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah cerita yang ditulis oleh Simple Man, yang mana cerita ini ditulis pada satu media yang bernama Wattpad dan ini ialah bersifat premium. Pada kesempatan hari ini kita akan bercerita tentang cerita misteri berjudul Sewu Dino. Reverball. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021. Yakin awakmu budal kok ibu kota? Kok gak golek kok kene ae kerjaane? Ide kan kene, bekne ono sing butuh. Yang artinya kamu yakin mau pergi ke ibu kota. Kenapa nggak nyari sekitaran sini aja pekerjaannya? Yang deket aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja opo pak nang kene, wong Sri ae mek lulusan SD. Yang artinya kerja apaan pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD loh pak, kata Sri sembari menghela nafas. Reverball. Terus nek awakmu budal bapak ya opo? Sopo sing ngrawat nduk? Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa nanti yang merawat nak? Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya mengabarkan bahwa ada seorang penelpon, Gria Zainah. Gria Zainah ialah salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri Bila jika ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau. Dan termasuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menumpang kebutuhan yang kian semakin melejit. Untuk makan sehari-hari aja udah susah. Untuk itu Sri nekat melamar menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjikan akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu.
Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke ruangan kecil melihat si pemilik agen penyalur, lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk suatu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya. Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga, lebih tepatnya pertanyaan yang mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, benar awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon? Yang artinya, Sri, benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Jumat Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hayangti ya Sri, hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada dua orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna, keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya lengkap dengan sanggulnya. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Ayune, cantik sekali, ucapnya, dan suaranya sangat halus. Sri di mata itu duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang sangat terkenal sekali santero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya sehingga kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu yang berarti bunga kerasa.
Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa, semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. Angkatan si Ramundo, rausa wedi ngono. Mbah iki wis tuwek, rausa hormat koyok ngono. Yang artinya, angkat kepalamu nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini udah tua loh. Tidak perlu sehormat itu, ucapnya. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa seganya seperti yang diperintahkan. Lalu tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri tersenyum. Dok, gelem kerja mbak Mbah. Yang artinya, nah, kamu mau kerja sama saya? Lalu Sri mengangguk. Kemudian mbak itu bertanya lagi, "Jaluk piro bayaranmu saulane?" Yang artinya, kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumnya. 700.000 katanya. Gimana kalau 1 bulan 5 juta aja? Sri kaget bukan main. Gaji BRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita itu sudah pergi, pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Dan Sri mulai ragu. Kemudian Sri pulang menceritakan sama bapaknya. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak, kok gak bagus ya nak? Apa gak usah berangkat aja? Cari lagi. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus bekerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia hanya ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngeten Mbak, kula badhe tandhet. Sampeyan purun nyambuten mriki soalé ana pantangane. Nek sampeyan purun pantangane ra iso dicabut maneh. Yang artinya, begini loh Mbak. Saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya adalah tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30-an.
Lalu Sri menjawab, larangan seperti apa, Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lainnya. Seakan-akan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Kerasa berdiri di tempatnya. Ia lalu berbisik kepada Sri, uripmu bakal dijamin nek awakmu gelem dong. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak maksa. Yang artinya hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak memaksa kamu, Nak, kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Oke, kulo purun, yang artinya, iya Mbak, saya mau. Sri pun melangkah, ia menemui Dini dan Erna. Rupanya semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain di sini. Ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Apakah sebuah rumah yang bagaimana, dia pun tidak mengerti. Yang pasti mobil yang sudah siap mengantar mereka sudah standby. Supir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil mereka sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain, tidak ada yang bicara. Mereka bingung. Lalu Sri memberanikan diri bertanya kepada supir. Namun supir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian yang menarik membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga-bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu yang menimbulkan kecurigaan. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Hal itu terus-menerus dilakukannya sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dan semak belukar, mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak Paditan pun Dini Kolombo dipateni kan. Yang artinya, Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan, tanya Dini. Si supir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan seakan menjadi jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak-semak dan pohon yang tidak bisa lagi dilalui mobil.
Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si supir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si supir menjabat tangan si pria tua itu dengan mencium tangannya. Sebelum memperkenalkan Sri tua dan dua orang temannya, mulai tekan kene bapak iki sing jelas no kafe, yang artinya mulai dari sini si bapak yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar begitu, bapak itu sudah uzur tua sekali. Bahkan cara berjalannya saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tempat di atas ranjang ada sebuah peti mati keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA. Masih muda, memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kulo tamin, kulo ngertos ake sing kepingin jenengan takono. Enten opo sing kedaden nang kene? Yang artinya, nama saya Tamin. Saya mengerti, pasti banyak yang kalian ingin tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono opo aslinya yang kene? Ada apa sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam di kurung bambu kuning yang bentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu, entah siapa yang kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu apa yang dan bertanya langsung kepada supir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si supir berbicara. Ki, apakah ono sing jelas nonang cahiku mau? Kerja apa nang kene? Kok koyoke aneh kaget ngono. Yang artinya, Ki, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali. Si supir mulai bicara, dereng Mbah, ngapunten. Yang artinya, belum Mbah, maaf. Awakmu langsung balik tah? Gak meneh ya? Loh, kamu langsung pulang tah? Apa enggak besok aja, tanya si Mbah. Mboten Mbah, benjing kula butuh ngantar ibu. Tidak Mbah, besok saya harus mengantar ibu. Ya udah, hati-hati, takutnya ada itu. Batin Sri maksud kalimat itu apa yang mengikuti sebenarnya? Dan apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. Metu Wondo, aku roh awak nang kono. Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar melihat cahaya mobil mulai menjauh pudar lalu menghilang. Celuk kancamu ben ngerti alasannya. Kene opo sedaya ono nang kene. Sri
pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku isi iling cah cilik ayu ceria randoe doso, yang artinya aku masih ingat anak kecil cantik dan ceria berumpunya dosa. Koyok cek wingi yo tapi cah cilik iku saiki nang ambang nyawa perkara santet menungso laknat. Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit melawan kodrat nyawanya hanya karena santet manusia biadab. Terbaring sakit melawan kodrat nyawanya itu yang dimaksud ialah anak kecil itu adalah seorang gadis yang tubuhnya penuh nanah. Setelah menjelaskan itu dan berkata seperti itu, wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begitu ngeri. Cah cilik iku Dela, yo iku sing nang kamar. Anak kecil itu Dela. Itulah dia yang di kamar yang kamu lihat. Lalu Sri menjawab, santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iyo mangkane, cah iku dikawanang kene di sini lo ben iso tahan sampai ketemu awulurane. Yang maksudnya, iya, karena itu dia disembunyikan di sini. Biar dia bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Di sini no tekan sinten, Mbah? Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Ake sing rung mok luwe api karuai, jawab Mbah Tamin, yang artinya banyak yang tidak kamu ketahui nak, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum mengisapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Saiki tak urui tugasnya dengan KPO. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri seakan-akan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan. Dengan pencahayaan yang hanya lampu petromax, selain itu kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti. Tepat di belakang rumah ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo. Tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya. Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan persingkat penjelasan beliau tentang semua.
Iyo, cara ngedusine pancen ana tata carane. Salah sijine kembang pitung rupa. Iya nak, cara yang memandikannya memang berbeda. Ada caranya, salah satunya bunga tujuh rupa. Mbah Tamin menuju sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda. Diletakkan di atas terpeh. Dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun, Mbah Tamin tampak mengerti apa yang Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. Bah, kata Sri. Mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu yang baru Sri lihat. Engkau tak cerita nenek awakmu wis siap. Nanti saya tanya. Ceritakan kalau kamu sudah siap. Jawab Mbah Tamin. Tugasmu kabeh ngurus Dela. Tugas kalian semua hanyalah mengurus Dela. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa. Dan bagaimana latar ceritanya? Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat yang tidak menyenangkan lainnya yang mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk menyengat benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuat pintu, ucap Mbah Tamin. Sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan, Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap.
Sri menutup pintu dan jendela lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur di sampingnya. Erna tengah meringis menahan sakit. "Kok ngene opo Er? Kamu kenapa Er?" tanya Sri. "Sri, aku boleh jaluk tolong. Sri, boleh aku minta tolong gak?" "Jaluk tolong opo? Minta tolong apa?" katanya. "Engkau bengi wayahku ngadu si Dela. Isuk mau ganteni, menewayamu tak ganteni. Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa nggak kamu gantikan besok? Ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah beberapa kali berbicara, akhirnya Sri menerima permintaan Erna. Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Ia terpaksa membuka pintu bersiap untuk menimba air sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam seakan membawa ketakutan. Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar cepat-cepat. Ia pergi ke sumur menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semuanya selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning dan mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dia dihamili oleh Mbak Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarnya, ia menatap Erna membuka mata tersenyum menyeringai melotot menatap Sri. "Dela!" Kaget Sri beringsut mundur, namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kondo? Siapa kamu nak?" tanya Dela. Suaranya nyaris berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nang di Kindo, di mana ini nak?" Sri mencoba melepaskan cengkraman kuat itu, namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih tersenyum. "Jawab nek, dak ditakoni nduk. Jawab kalau ditanya." "Sinten jenengan?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna
Masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. Ono apa iki Sri? Kok Della, ada apa Sri? Kok Della, kenapa Della? Mereka bingung. Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cirikan itu. Ia melompat ke atas ranjang merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Jak Kliwon kabeh. Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Della masih tertawa. Sri beringsur mundur sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cak iki. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Della tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkeram. Della mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. Kon laupo, cumuk no tali ireng iku. Yang artinya, kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu. Teriak Sri kepada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. Ono opo iki Sri? Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang. Dan kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku kepingin pulang. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Simba? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya karena panik. Ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita Bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun melaksanakan santet itu membutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu kebencian, macam apa yang bisa setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak bertahu apa-apa. Namun, di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat seperti ada teka-teki. Seakan-akan ada yang ditutupi. Pasti jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat sewu dinune, 1000 harinya, kata Sri lirih yang melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengar kaget. Awakmu bisa, kamu juga. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada sesuatu yang harus ia cari kebenarannya. Dan bila itu benar, pertanyaannya lengkap sudah. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis potong yang sama. Sejahat itu keluarga ini. Untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun ia langsung berdiri. Mbah Tami mulai Sri, ayo takon Mbah asu iku pokoknya kudu dijelasno ono opo.
ambek cak dengi. Yang artinya Mbak Tami pulang Sri. Ayo kita tanya sama orang tua itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi sama anak ini. Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbak Tami. Langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lalu lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat menjaga kehilangan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi sampai ketiga kalinya. Terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat. Semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara, lalu dari belakang seorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar, "Kak krungu Mbak Tami nyeluk tak? Ndang dibuka lawange. Kalian gak dengar Mbak Tami manggil? Cepetan buka pintunya. Jangan ngawur kamu," celoteh Erna. Namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu di sana. Mbak Tami berdiri. Ia hanya diam. Mbak Tami menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya malam itu wajah Mbak Tami tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbak Tami tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri yang lain mengikuti Mbah Tami. Beliau masuk ke dalam kamar Dela lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ia mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan seakan ia ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba ia melihat Mbah Tami menatap cukup lama sebelum menangis meraut layaknya gadis kecil. "Loro Ki, loro. Sakit Ki, sakit sekali." Dela hanya menangis. Mbah Tami hanya bisa membantu. Mbah Tami hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri malah belum mengerti kenapa seakan Dela ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sing sabar Yundo, mari iki puncak loromu. Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tami. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik Sri dan yang lain yang hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucap terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Tami lalu mengikat tangan dan dengan tali. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tami kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras.
Ia berulang kali mengatakan, "Ojo ki, ojo balekno aku nang kono." Yang artinya, "Jangan ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun, Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Della yang meronta. Terakhir Mbah Tamim membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della dan terdengar suara raungan yang menguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini dia tampak terguncang bingung. Ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan, menungso bejat. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu. Perlahan, sosok yang menakutkan itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Della memejamkan matanya. "Sri, Erna, melo aku. Kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamim duduk di atas rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamim menunjuk sesuatu di antara pepohonan itu. "Awakmu iso delok iku. Kalian bisa lihatnya?" "Apa, Mbah?" kata Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamim menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamim menekan mata Sri membuat penglihatan memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat apa yang ditunjuk Mbah Tamim. Bagai petirnis yang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama, Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya sehingga Mbah Tamim menutup kembali penglihatan Sri itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Mbah Tamim. "Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngono bahaya, Nduk. Iso matine Della. Ojo sampai lali mani ya, Sri. Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Della. Jangan ulangi lagi ya." Erna yang sedari diam saja ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Della kok iso Della kate mateni kula kalian Sri?" Yang artinya, "Mbah, tolong kasih tahu saya yang sebenarnya. Apa yang terjadi sama Della? Kok bisanya dia mau membunuh saya sama Sri?" Mbah Tamim duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti wis delok. Artinya berarti kamu sudah lihat semuanya. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Della, tetapi tidak bisa karena ia butuh singgarahan. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang bisa menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung, ia tidak mengerti. Mbah Tamim menerawang jauh menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri.
Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamim mengatakannya, terlalu awam bagi kalian untuk mengerti ini semua. Intinya, ilmu sabda 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamim melangkah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu sekitar pondok kabut tebal menutup seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terberantas sejak fajar menyingsing. Sri dan Dini sudah ada di sumur mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Della dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki, Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat dari jauh sosok hitam muncul dari balik kabut yang perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana, dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin dan benar saja ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamim mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamim berdiri di depan Sri, ia berseraya bertanya apakah petuah beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih. Mbah, sampean bengi mboten mentok ta? Mbah, bukannya semalam Anda pulang? Mbah Tamimnya mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya, ada kemarahan dalam tatapannya. Bukannya kamu sudah saya kasih tahu? Jangan buka pintunya. Terjadi ketegangan dalam situasi itu sampai tiba-tiba Mbah Tamim mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada? Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamim. Sri hanya membuang muka, ia sudah gemetar ketakutan. Di kamar Anda, Mbah, dia masuk ke situ, ucap Dini. Mbah Tamim sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk rumah. Setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar, bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung seakan kaget melihat Mbah Tamim muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Mbah Tamim belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya seorang mengobrak membeli kamar Mbah Tamim. Semuanya barang Mbah Tamim berantakan. Namun ada yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan dari kayu yang bertuliskan nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri. Kerasa Atmojo.
Cukup lama Mbah Tamim memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Dini. Simbah berucap, opo sing dilakoni neng kelim Bang Apa yang dilakukan dia di sini semalam? Kali ini Sri yang bicara. Ia mengatakan semuanya termasuk Della. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Della. Mbah Tamim melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawabannya. Setelah hari itu Mbah Tamim mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna dan Dini mengangguk pertanda mengerti, namun perlahan semua mulai memikirkan itu kemana Simbah sebenarnya. Sri, Erna dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian seperti biasanya. Sampai suatu pagi Simbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur, mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itulah Sri baru saja melaksanakan tugas yang membasuh Della. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Della tidak dijahati seperti ini. Dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun seperti mempermainkannya, Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terbercik pikiran penasaran selama ini. Bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamim, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang sana yang membuka pintu yang memang tidak dikunci, Sri melihat langkah masuk, melihat kamar Mbah Tamim. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamim, tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari. Dari atas hingga bawah, lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana, sebuah laci kecil dengan jantung berdetak kencang. Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jakor, boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dijapit dan ditusuk. Masalahnya Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain seperti cincin akik dengan batu merah. Dan terakhir sebuah foto yang usang yang tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Kraksa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itulah yang Sri rasakan. Tiba-tiba ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. Ngapain kamu? Sri terdiam, berusaha diam. Semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri, melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikirannya yang sangat gila.
Sejak hari itu setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamim memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, supir yang mengantar mereka datang, ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamim. Seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamim tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Aku bakal melok Sugi nang kediaman kerasa. Tolong Joko omah iki, iling omonganku yondo. Mbah percaya ambek awakmu. Tetep lakonono tugasmu. Iling yo, paling emben Simbah kait mulih. Yang artinya saya akan pergi sama Sugi ke kediaman kerasa. Tolong jaga tempat ini, ucapku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena mereka takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamim sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat, menunggu Erna dan Deni terlelap. Maka manakala ia sudah yakin teman-temannya sudah tidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamim yang hanya terpisah sekat antara kamar Della yang memang tanpa pintu itu. Sejenak, Sri menguatkan diri lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkan tetap terbuka sementara ia mulai mencari di mana terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baju baru saja melintas di belakangnya melewati kamar Mbah Tamim. Sri melangkah memastikan ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada sisi ranjang Mbah Tamim. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga. Di sana manakala Sri baru berusaha mencari, terdengar suara tertutup dari belakang. Sri terdiam melihat Della menatapnya dengan senyuman menyeringai. Cah cilik wani-wani main golek masalah. Masih anak kecil berani sekali cari masalah, kata Della. Saya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedik ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa? Kata Sri tak kuasa gemetar. Coba pikirkan, nak, kata Della. Kenapa orang tua itu membuka keranda ini lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu, ya. Manusia itu terkadang lucu. Sri tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamim sengaja membuka keranda itu? Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh, namun untuk apa melepaskan makhluk ini? Della merangkak, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Della hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane kerai aku wegah cupuk nyawamu. Yang artinya, kamu tidak akan mati, nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih tahu, ya,
Bila kamu ingin tahu sesuatu, ada apa di sini? Sri masih diam. Seribu bahasa, ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya. Della berdiri membuka pintu itu lalu menutup lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri, melihat Della kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya dini, dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Namun Sri pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemersak dedaunan yang berserakan, aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menegangkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya seakan hatinya menuntut memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang-terang, namun di bawah pohon itu seakan cahaya tidak bisa menyentuhnya. Tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar. Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggal, Kak. Batin Sri terguncang. Kini ia tersesat dalam pola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya, manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya. Sri menjadi bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan itu, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati, Sri mengeluarkannya. Dari sana ia membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka tepat ketika akan membukanya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak. Memperhatikan sekitar, tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu dan membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitar rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamim belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur berusaha melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar.
Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Della. Ia membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang milik boneka itu, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak spontan mengejutkan. Sri dan Erna, mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pakai Sri dan Erna berbarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar sebelum Della pergi keluar rumah. Sri sepintas melihat salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu. Dini menangis, sementara Erna cuma bisa diam tak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah kembali ke dalam kamar di mana ia melihat Dini masih menangis menutup salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. Din, tanya Sri yang harus menjawab, tangisannya penuh ketakutan. Sri mendekat. Lalu Sri melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihat telinganya. Telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah masih segar mengalir. Dini kehilangan daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan Sewu Dinone Cahiki Karing Hitung Aren. Sri bangkit, tepatnya lantas melihat Erna masih tampak syok. Ayo dikol ijaku ibu pura lungato. Erna mendengar itu langsung sadar dengan lamunannya. Kolek cahiku pengin dadat keneng gendeng kok, jawabnya. Gimana mau jadi anak itu malam-malam begini? Sri yang mendengar itu mendekati Erna. Awakmu gak paham, gak tahu posisi ini. Ya opo nek wong tuwa iku roh. Kamu gak paham, gak tahu posisi ini. Terus ini siapa yang punya barang seperti ini? Kamu kan? Lalu ini punya siapa yang punya? Ini punyamu kan maksudnya? Sri terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, jaga Dini biar aku cari anak itu. Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di dapur. Lantas berkeluar menembus kegelapan hutan yang memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Bahkan berbekal lampu petromak tangan Sri berlari entah kemana mengikuti jejak setapak. Berharap ia masih bisa mengejar Della, yang dimana saja ia tahu belum hutan ini. Sejauh mata memandang hanya ada bayangan pohon dan kabut tebal. Sri seringkali bertemu. Sisinya hanya suara kemersakan kakinya menembus semak belukar yang terkadang tergores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar, mata Sri awas melihat sekeliling. Sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri belum bisa menemukan keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami,
Mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, rasanya mustahil. Mustahil bisa menyisiri seluruh hutan ini. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun seakan tidak ada kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Ia berdiri tepat di bawah pohon itu. Melihat Della yang sudah menunggunya, ia hanya duduk menggoyangkan kakinya. Seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya seakan tulang lehernya tidak dapat menyangka isi kepalanya. Wong tua iku rupane goblok ya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Della. Percuma aku ra iso metu tekan alas iki. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Della seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti. Rambut yang dibuka temanmu itu, kamu pikir apa? Rambut Della, kata Sri. Mbak sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir sengaja menipumu kan? Kamu belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutup wajah Erna dengan kain. Erna mati, Sri muntah getih. Erna meninggal, Sri muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting. Di mana di bagian kepala, si patung hancur. Kemudian dia tahu penyebab sebenarnya saat ini. Sri akhirnya menjelaskan kepada Dini apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, apa yang dia sembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkan kepada Dini. Boneka ini media untuk nyantet Della. Jadikan rambut Della dari awal. Siapa yang berani membuka rambut ini harus siap dengan konsekuensi menerima santet Della. Masalahnya, kalau orang biasa yang buka hanya menyerahkan nyawa saja. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Della. Ya, itu kita bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya gak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodoh aku.
tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya mobil Sri datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Batam yang pertama keluar, diikuti Sugi. Ia menggendong Dela di punggungnya dan tampaknya Batam dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak mereka ketahui adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Batam merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Batamin. Namun ketika Sri bertanya lebih jauh tentang ini, Batamin menatapnya dingin. Tutup aja mulutmu. Bayi gak ngerti apa-apa. Gegabah banget. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Kerasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam ia bisa melihat Mbah Kerasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamim. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapkah dia dengan konsekuensinya bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko, di luar nalar seperti ini tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segar setiap melihatnya. Aku ikut sedih dengan kematian temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat dengan semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur, Bu. Mbah Kerasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini sebelum Mbah Kerasa tersenyum. Boleh, tapi aku nggak jamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang gimana? Apa mau mundur? Tanya Mbah Kerasa, matanya mengintimidasi. Enggak, Mbah, kata Dini bersamaan. Mbah Kerasa mengangguk puas. Aslinya nggak perlu ada korban. Kalau sama-sama nurut sama Simba, hanya butuh nurut aja. Apa susahnya dengan orang tua sih, kata Mbah Tamim menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu selama ini. Ia tahu bahwa dalam dibalik semua ini adalah Simbah Tamim sendiri. Namun Sri merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamim seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi. Namun entah bagaimana, sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamim. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pohon besar. Sebuah pesan dari cucunya di lahan mojok. Mendengar itu Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamim yang sedari diam
Lalu ia tertawa cukup membuat Dini dan Sri tersentak seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbak Rasa mengatakan, "Kamu belum cerita apa-apa dengan anak kecil ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ucap Mbak Rasa tenang. "Sok tahu," kata Mbak Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama termasuk untuk keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi. "Tak ceritakan semuanya. Ini dengarkan. Apa yang akan terjadi sama kalian tidak bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut. Nurut sampai Della bisa selamat atau nyawa kamu gak bakal selamat sama seperti Della." Santet 1000 hari itu. Santet 1000 hari itu namanya. Santet bisa membunuh garis keluarga besar melalui Sukma, anak terakhir keturunan terakhir keluarga Atmojo. Sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Della akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah untuk para pendosa yang sudah menghabisi keluarga mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terlihat keras menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan untuk santet itu bermacam-macam, melalui boneka yang diisi rambut. Keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Della sekarang ada di boneka ini. Masalahnya saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan itu adalah salah satunya dari boneka yang saya temukan di rumah saya. Saya sengaja menanam boneka itu di sana biar nanti saat waktu yang tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Aslinya keluarga yang ngirim santet ini masih mencari Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak bisa meninggal bila sang Banurego belum bertemu dengan Sanggar Turi. Della belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sanggar Turi itu, Mbak? Ya, sekarang kita bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri, tinggal menunggu waktu datang Banurego buat mencari istrinya, Sanggar Turi yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat dia lihat. Rasa seperti itu, kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini? Namun, persepsi itu harus dipertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini yang menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak. Satu-satunya yang Sri tawarkan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itu membawanya ke tempat ini. Tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam
sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Della atau mungkin sang returi. Setelah penjelasan Tamin yang dirasa Sri adalah beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuannya sendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah, selesaikan penjelasannya nak. Kalau sudah ibu mau pamit, nanti biar Suki yang mengantar kamu ke tempat di mana Della berada. Mbak kerasa pergi. Mbak Tamin pun ikut undur diri mengatakan bahwa setelah ini yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kelihatan mata yang sudut bibir melengkung. Mbak Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali kabarnya. Ia menyebut sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dia lakukan, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin dia sampaikan. Wajah Dini pun terjebak sama sekali, namun dirasa ia cukup menahan diri. Dini berujar dengan suara gemetar, satu dari kata yang akan tetap bertahan hidup. Semua ini selesai, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan apapun untuk bertahan hidup. Sebelum telingaku putus, Della membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisi sahabat ini. Sebuah mobil hitam yang saya kenal baru saja masuk ke rumah kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan bah kerasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Della sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam. Hal itu membuatnya canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju ke luar kota, menuju sebuah desa. Ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek ataupun bambu ayam. Samping kiri kanan setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak beda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya Sri belum melihat satu-satu manusia pun di sini. Seakan-akan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil terhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamim tengah berdiri di sebuah rumah menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Sekena memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamim berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Della. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Della berdiri persis di samping Mbah Tamim. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamim yang Della yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya, kata Della. Suaranya layaknya gadis muda lainnya.
Matur nuwun ya Mbak, sudah menerima pekerjaan ini. Sri hanya menyambut tangan Della. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak sanggup melihat. Setelah Sri dengan tatapan sumringahnya Della beralih pada Dili, ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang Sri lihat? Setelah berbasa-basi, Mbak Tami mempersilahkan Sri dan Didi masuk di dalam. Sri langsung merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri, sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul mengenakan kebaya. Menatap lurus, ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. Sri, kamarmu di belakang ya, ayo tak antarkan, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dili tidak ada di belakangnya. Tak kemana ia mengikuti Mbah Tamin. Menurut Sri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dili. Hanya ada jendela yang ditutup oleh korden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini, tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi. Sri membuka korden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaan di sini tidak ada bedanya dengan keberadaan di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri tidak bisa sendiri lagi. Mendengar Mbak Sri, ini aku Della. Mendengar suara itu, Sri langsung tercekat, entah apa suara itu seakan mengancamnya. Mbak, udah tidur, ini aku Della Mbak, dibuka dulu pintunya Mbak. Sri masih diam mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, aku tak lo tahu kalau sampean masih melek. Dibuka dulu pintunya, nanti saya kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun, ia beranjak dari tempatnya namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam membiarkannya ditelan sunyi di obrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasainya. Senyap suasana itu. Perasaan itu seakan-akan menekan Sri dalam kegilaan. Dan rasa-rasanya saling melahapnya satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat pikiran Sri tertekan hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba menenangkan diri, ia tertunduk dengan kaki yang sudah lemas, namun tiba-tiba belah.
Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang Nasri dengar itu muncul. "Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak hati tahu cuma kliwon, pikirkan itu, pikirkan." Sri hanya meningkuk, tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu Sri, "Sudah, mau tidur lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. "Dela juga datangin kamu semalam?" tanya Deli. "Ia tengah sibuk membaju bakso di sumur." Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. "Kalau malam tiba, Dela kumat," kata Simba. "Simba kasih tahu kamu." "Emangnya kamu gak dikasih tahu?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang tidak ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk dan rupanya dia tahu. Baiklah sahabat sekalian, cerita ini akan berlanjut pada part kedua, yang akan kita lanjutkan pada cerita horor berikutnya, pada part berikutnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi bagi kalian yang masih setia untuk mendengarkan cerita horor ini. Sekali lagi saya tekankan, bagi kalian yang belum subscribe cerita ini, yang belum subscribe channel ini, saya harap kalian mau subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa.